Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Tranggil, Ibu Kristina Ratna Kartika SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Tranggil. Yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan berbagi praktik baik dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Jayanti Ayuningsih SPD. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan susunan acara pada berbagi praktik baik hari ini. Yang pertama, yakni pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Dan yang keempat, berbagi praktik baik oleh Ibu Jayanti Ayuningsih SPD. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah yang kita haturkan dapat memperlancar acara kita pada siang hari ini. Acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada negara kita tercinta, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, kuat Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Trenggalek kepada Ibu Kristina Ratna Kartika SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih semuanya karena pada siang hari ini memenuhi undangan kami untuk berbagi praktik positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kombel Spensatra, Ibu Yunisa Ada SPD. Kemudian pada siang hari ini kita akan mendengarkan berbagai praktek positif yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Jayanti Ayuningsih SPD dan moderator Ibu Sulistiana SPD. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Trenggalek yang pada siang hari ini sudah berkumpul di ruangan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Juga mungkin peserta yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang mengikuti berbagai praktik baik dari SMP Negeri 1 Trenggalek. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon pada siang hari ini kita semuanya nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan semuanya saya mohon bisa mengikutinya kegiatan ini nanti sampai selesai ya, dan nanti akan bermanfaat buat kita semua. Yang jelas saya mohon bantuan Bapak Ibu guru semua yang berada di ruangan ini bisa mengikuti kegiatan berbagi praktik ini nanti sampai selesai. Dan kepada Ibu Jayanti Ayuningsih kami mengucapkan terima kasih. Nanti beliau akan membawakan budaya positif yang nantinya akan berguna buat kita semua. Saya rasa itu Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Jayanti Ayuningsih. Sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini nanti sampai selesai. Dan terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dukungan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Trenggalek ini untuk berbagi praktik baik hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semua, untuk acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu berbagi praktik baik yang akan dipersembahkan oleh Ibu Jayanti Ayuningsih SPD. Untuk berbagi praktik baik hari ini akan berjalan kurang lebih sekitar 60 menit, beserta nanti ada tanya jawab juga, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti untuk tanya jawab bisa 3 penanya dari SMP Negeri 1 Trenggalek sendiri dan juga dari sekolah lainnya yang daring. Bisa lewat chat nanti yang akan dibacakan oleh moderator, seperti itu. Nah, untuk acara intinya, apakah Bu Ayu sudah siap? Pastinya sudah ya Bu Ayu ya. Nah, marilah kita saksikan
kita dengarkan dan kita simak dengan khidmat untuk berbagi praktik baik. Ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita semua, yaitu dengan tema budaya positif yang akan dipersembahkan oleh Ibu Jayanti Ayaningsih. Kepada Ibu Jayanti Ayaningsih kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah bersedia hadir untuk kegiatan Kombel Spensatra siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman rekan guru hebat semua yang masih mengikuti daring. Di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu luring untuk Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Tranggil. Kemudian ada juga daring melalui komunitas belajar SMP Negeri 1 Tranggil yang diikuti oleh Bapak Ibu guru di luar SMP Negeri 1 Tranggil. Saya ucapkan banyak terima kasih. Marilah langsung saja di sini. Perkenalkan, saya Jayanti Ayaningsih yang akan berbagi praktik baik nanti tentang budaya positif. Beberapa yang sudah dilakukan di SMP Negeri 1 Tranggil. Budaya positif itu seperti apa? Budaya positif itu untuk apa? Budaya positif nanti dampaknya seperti apa? Itu nanti bisa kita simak bersama-sama. Semoga nanti bermanfaat ke depannya untuk kita semua, supaya bisa membentuk karakter murid yang kita inginkan sesuai dengan visi sekolah kita. Sebelum dimulai, di sini ada sedikit pantun Bapak Ibu. Mungkin yang bisa menyanyi lagu dangdut ya, ikan di dalam kolam ya, Bu Okta ini bisa ini ya. Di sana ada pantunnya, iya bisa. Ada Bapak Rujito di sini juga oke. Bumi Wanita, ada Bu Okta ya. Bila ingin melihat murid yang berkreatif, bisa ya, yang lain bisa ikut ya. Ya. Buatlah dulu pelajaran inovatif. Bila ingin melihat murid bersikap sopan, marilah kita menjadi guru teladan. Jangan marah-marah, janganlah dihujat, tuntunlah murid mendapatkan kenyamanan. Jangan menyalahkan, jangan diarahkan, untuk mencetak murid berakhlak mulia. Oke, itu sedikit awalan. Tujuan kita untuk belajar budaya positif Bapak Ibu, mencetak murid kita berakhlak mulia. Akhlak mulia itu luas Bapak Ibu. Iya, dalam perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif tentunya, aman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab tentunya. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dalam menghadapi murid. Nanti juga akan dijelaskan bagaimana kita harus bersikap kepada murid di depan sebagai kontrol. Guru kita sebagai apa, bisa sebagai manajer dan lain-lain nanti juga ada. Iya. Ini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti positif, memahami perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru,
pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini ada sedikit contoh budaya positif 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Terapkan kebiasaan baik ini dalam keseharian untuk menumbuhkan karakter akhlak mulia pada diri peserta didik. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Ini tadi salah satu contoh dari budaya positifnya yang sangat sederhana dan kebanyakan dari kita sudah melaksanakan itu. Bapak Ibu guru dibagi jadwal piket pagi, di depan melaksanakan 5S, kemudian di dalam kelas saat jam pelajaran pertama juga anak-anak sudah masuk ke dalam kelas bersalaman dengan gurunya satu persatu. Demikian juga ketika kegiatan waktu pulang sekolah, itu contoh hal yang pasti sudah dilakukan kebanyakan hampir semua sekolah seperti itu. Ya. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Untuk bisa berbudaya positif, kita juga harus melakukan disiplin positif, Bapak Ibu. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa nanti yang akan kita ajarkan? Ada tanggung jawab, ada mandiri, menghormati orang lain, dan yang lain sebagainya. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan. Motivasi atau dorongan dari murid itu sendiri, bukan karena dipaksa oleh gurunya. Itu akan lebih mengena kepada anak. Dan budaya positif yang namanya budaya itu kebiasaan yang lama-lama jadi satu budaya. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti apa yang akan kita harapkan? Di sini nilai-nilai kebajikan bisa masuk include ke dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, ada juga berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernara kritis, dan mandiri. Nah, motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang murid juga manusia, kita sebagai guru itu juga manusia, Bapak Ibu. Di sini motivasi kita melakukan sesuatu itu diawali dari apa? Kita berbuat baik itu karena apa? Ada dorongannya di sana. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah anak-anak itu masuk sekolah hanya untuk menghindari hukuman? Nah, tentunya kalau hanya alasannya itu motivasinya kurang tinggi. Apakah Bapak Ibu di sini masuk di kelas mengajar siswa hanya karena kewajiban? Apakah takut dihukum, ditegur oleh ibu kepala sekolah? Mari silahkan jenengan simak, jenengan lihat ke dalam hati nurani masing-masing. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Tindakan Anda itu apakah termasuk kategori yang nomor 2? Mengajar itu apakah hanya untuk imbalan? Yang penting dibayar. Nah, tidak seperti itu, nggih. Bapak Ibu guru ini barokahnya banyak sekali di sini, mengajari anak-anak orang lain. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini mengajar itu memang sudah ikhlas, sudah tulus ikhlas, meskipun sedang posisinya capek seperti apa, COVID pun kita tetap dituntut untuk mengajar, bisa nih. Nah, tanggung jawab kepada diri kita. Kalau menurut agama saya ya ada hablum minallah, juga ada hablum minan nas. Tanggung jawab terhadap sesama manusia dan juga tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, dan ini adalah termasuk kategori motivasi eksternal. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah yang ketiga tadi. Ini muncul di dalam diri kita masing-masing.
Nah, sebagai guru kalau mau memberikan contoh budaya positif kepada siswa, otomatis kita harus berbudaya positif terlebih dahulu. Tanamkan dalam diri kita, motivasi kita mengajar yang pertama itu apa? Selanjutnya, nah, ada dua kata di sini Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman ini tampak terlihat horor kalau bagi saya. Yang namanya konsekuensi ini sepakat. Nah, ini di SMP Negeri 1 Terangkil rata-rata mayoritas kita diberi tugas tambahan yaitu berupa wali kelas untuk mengendalikan anak satu rombel 32. Pemimpinnya satu guru. Itu cukup memusingkan dengan berbagai macam karakter siswa yang berbeda-beda. Ada yang rame, ada yang diam saja, ditanya pun diam, ada yang tidak aktif, ada yang pintar sekali, macam-macam. Nah, di dalam kelas itu kita bisa menggunakan aturan kelas, keyakinan kelas. Nah, ada istilah dua di sini Ibu, hukuman. Hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman ini biasanya satu arah. Contohnya, kamu tidak mengerjakan PR, sekarang kamu berdiri di depan. Padahal di awal pembelajaran belum pernah sama sekali disampaikan. Tapi anak tidak berani membantah, dia langsung berdiri di depan. Itu namanya hukuman. Tapi beda lagi kalau dengan yang namanya konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, yang telah saya lakukan membuat keyakinan kelas di kelas 8H. Di sana ada kesepakatan aturan. Datang tepat waktu. Aturan itu tidak hanya untuk murid, Bapak Ibu. Jadi murid tidak merasa teraniaya. Gurunya juga harus datang tepat waktu. Anak itu tahu, oh guru saya ini senangnya datang tepat waktu, guru saya ini sering terlambat. Mereka akan coba-coba jika hafal dengan guru-guru yang hobinya terlambat masuk jam pelajaran, apalagi saat pergantian jam. Dalam sela-sela waktu itu akan ditinggal ke luar kelas, ke kantin, main-main, atau bahkan mengganggu kelas lain seperti itu. Usahakan aturan yang ditetapkan di kelas itu untuk murid dan juga untuk gurunya. Nah, itu mulai dari berbudaya bersama murid. Nah, di sini ada refleksi. Sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu hadir bekerja di sekolah, motivasi apakah yang mendasari pindangan Bapak Ibu? Apakah hanya takut terhadap atasan? Apakah hanya ingin karena imbalan? Nah, absensi dipenuhi hanya karena kewajiban sebagai ASN atau tidak? Ikut kombel apakah karena kewajiban butuh sertifikat? Nah, atau kan memang ingin mengembangkan diri, dapat pengembangan diri lebih baik lagi. Nah, ini untuk refleksi. Apakah Bapak Ibu hadir tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, Bapak Ibu ingin dilihat dipuji oleh orang di lingkungan, atau berarti ingin dipuji, Bapak ingin orang-orang berusaha bertanggung jawab, atau memang dari niatan hati ingin mendidik anak bangsa atau berbagi ilmu yang positif kepada anak-anak semua. Ya, di sini ada materi teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Anak-anak itu mau diberikan tugas, mau mengerjakan, siapa yang mengontrol? Apakah kita? Aslinya
tidak, Bapak Ibu guru, yang mengontrol diri mereka sendiri. Nah, kita mengarahkan bagaimana pengendalian diri siswa itu supaya bisa terarah ke hal yang positif. Di sini ada pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tadi sudah disinggung. Kemudian konsekuensi sudah disepakati oleh murid dan juga guru. Dari awal sudah diberitahu aturannya seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab. Berarti restitusi ini biasanya sering digunakan untuk Bapak Ibu guru menangani kasus dengan para siswa. Jangan hanya menyalahkan, menanyai alasannya saja, tapi kita harus mengajari anak untuk bertanggung jawab juga. Tanggung jawabnya seperti apa, konsekuensinya seperti apa yang harus dilakukan. Kita mengarahkan anak untuk ke sana. Konsekuensi restitusi di sini peraturannya. Nah, contohnya di sini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, murid atau anak membenci peraturan biasanya. Kemudian untuk konsekuensi, mampukah kamu melakukannya? Ini disepakati bersama. Kalau yang restitusi di sini murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi diberi rasa tanggung jawab, diberi rasa mandiri, menghormati orang lain seperti itu. Ya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Sekarang kan ada istilahnya tata tertib, peraturan kelas. Nah, di sini dirubah, sudah ada istilah keyakinan kelas. Kemudian tidak juga peraturan kelas. Di sini yang dinamakan keyakinan itu dibentuk bersama. Bukan hanya peraturan yang dibentuk oleh wali kelas saja atau guru saja. Nanti kalau keyakinan sekolah, kita juga harus sepakat antara sekolah dan juga wali muridnya. Tidak hanya dengan Bapak Ibu guru saja membuat tata tertib sekolah. Sekarang sudah disebut istilahnya kesepakatan sekolah. Bapak Ibu wali murid nanti dicoba kita beri lembaran persetujuan untuk bersedia memenuhi peraturan, memenuhi kesepakatan sekolah. Nah, tahun lalu kita sudah mencoba itu, dikumpulkan semua surat pernyataannya di BK. Tahun ini semoga nanti segera akan dilaksanakan lagi. Selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas tidak harus pakai istilahnya jangan terlambat, jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkata jorok atau tidak boleh berkata kasar. Kata yang diawali di sana jangan, tidak boleh, jangan. Coba kita ubah menjadi kata yang lebih positif lagi. Jangan berkata kasar, langsung kita buat satu kata sopan. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan kelas tidak harus
Urutannya banyak sekali dengan diawali kata jangan, yang dilarang, yang boleh dan yang tidak. Bukan. Keyakinan kelas hanya dibuat kata-kata pendek yang positif, kalimat-kalimat positif, satu kata yang lebih umum, seperti itu aja. Misal, keyakinan kelas 7E, yang pertama adalah sopan. Kemudian yang kedua yaitu menghargai orang lain. Nah, dengan menghargai orang lain berarti saat gurunya menjelaskan bisa mendengarkan, saat bertanya jawab mendengarkan, jatahnya untuk menjawab ditanya harus menjawab juga, saat diam juga diam. Itu sudah ada include di satu kata menghargai orang lain. Tidak berkata kasar, tidak mengejek temannya, itu sudah satu kata yaitu sopan. Berarti keyakinan kelas ini tidak harus dalam kata-kata apa yang dilarang, apa yang boleh atau apa yang tidak, seperti itu. Nah, ini ada satu video, semoga bisa dilihat. Anak bersulok. Sungguh tambah rumput. Sen kurikulum merdeka, kurikulum apa? Biar merdeka, jadi merdeka. Enggak merdeka. Kalau merdeka, full day aku malah ora iso dolen ngene iki. Ora full day barang. Mulai jam 2, jam 3 gak iso layangan bareng. Ya, dia gue. Nah, ini anaknya istilahnya Jawa grundel. Biyen merdeka, saiki merdeka, orang merdeka dikon merdeka, sekolah saiki ruwet. Nah, bilangnya seperti itu. Wis ora iso dolan iki. Baline sore layangan ora iso, gurune piye iki. Nah, anak seperti itu, dia tidak tahu kondisinya. Tugas kita menuntun, Bapak Ibu, mengarahkan. Itu viral. Saya dapat dari TikTok itu, Bapak Ibu. Nah, itu sudah diparodikan berkali-kali. Banyak sekali. Ini anak suaranya mantep ya. Wah, itu. Begitu apa itu? Anak SD full day. Nah, iso layangan dan lain-lain. Kodratnya anak itu bermain. Jika kita melarang anak bermain itu salah. Bisa nggak kita belajar sambil bermain? Bisa. Di sini sudah ada yang mempraktekkan. Ibu Sulistiana bahasa Indonesia di sini sering belajar di luar kelas. Ya, ada kalanya di halaman panggung sekolah, ada kalanya jam terakhir diajak ke kantin jamnya Bapak Rujito. Guru bahasa Indonesia di SMP 1 terakhir di sini sudah kreatif. Nah, di luar disuruh membuat puisi sambil melihat area sekolah, temanya sudah ditentukan gurunya, waktunya kembali ke kelas sudah mengerjakan dan sudah jadi puisinya, melihat objek secara langsung. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tidak harus diajarkan sesuatu hal yang aneh-aneh di dalam kelas. Guru IPA di sini juga cukup kreatif ya. Dulu pernah ada di sini buat balon, mobil-mobilan dengan teori-teori IPA-nya itu. Anak-anak lebih suka. Nah, matematika dulu saya juga pernah diajarkan penjumlahan pengurangan yang misal 5/1 terus ditambah berapa, itu pakai kartu domino Bapak Ibu. Nah, ditempel itu dulu dibagi pakai kartu domino, itu juga sama. Saya mengajarkan bahasa Jawa, huruf Jawa. Kalau ulangan huruf Jawa itu anak langsung komentarnya, wah, angile Bu, seperti itu. Saya pakai kartu kata. Di depan kelas saya mengocok, gayanya ngocok kayak main apa gitu. Wih, Bu Ayu ngocok apa itu? Ngocok kartu. Nah, setelah saya bagi kartunya ternyata berhuruf Jawa semua. Wah, Bu ini apa? Yo, dibaca sama-sama, diwocok bareng-bareng. Kita bisa belajar sambil bermain. Saya juga pernah lihat Ibu Umi Wahidah, guru agama Islam, mengatur tempat duduk siswanya tidak seperti biasanya, menempatkan meja guru di tengah. Nah, kemudian anak-anak maju, entah baca atau Quran atau apa itu hafalan. Nah, dibagi dua di kelas 9B. Ya. Nah, itu tadi. Anak-anak yang grundel itu mereka punya kebutuhan Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan bertahan hidup.
cinta kasih dan diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ini yang mendasari anak-anak bermasalah. Kebutuhan apa yang tidak bisa mereka penuhi, Bapak Ibu? Yang seringnya adalah ini, cinta kasih atau diterima. Banyak enggak anak-anak kita yang caper? Karena mereka membutuhkan ini. Tidak terpenuhi ini, kemungkinan di lingkungan rumah, di lingkungan di luar sekolah ini tidak terpenuhi. Ada anak kelas 7 banyak sekali, soal diberi gurunya 5. Satu nomor setelah mengerjakan maju ke depan. Bu, ini betul. Nah, kemudian satu kelas mengerubungi gurunya sampai nggak kelihatan gitu. Nah, Bu, ini betul. Nanti mengerjakan 2 nomor. Bu, ini betul. Bu, ini betul. Seperti itu. Mereka ingin diperhatikan. Murid saya yang putri-putri di SMP Negeri 1 Trangil ada beberapa yang ketahuan menggunakan make up. Nah, menggunakan make up itu untuk apa? Mereka ditanya. Biar cantik, menarik perhatian lawan jenis. Mereka butuh diperhatikan. Jika saat kita melarang tidak boleh menggunakan make up, mereka bilangnya, saya kurang percaya diri Bu, wajah saya pucat Bu, saya nanti jelek Bu, hitam dan lain-lain. Nah, tugas kita di sini mengingatkan dan memberikan semangat kepada anak, dorongan. Cantik itu tidak hanya dengan berdandan, cantik itu juga lewat hati. Nah, bisa kita mengarahkan seperti itu. Kemudian bertahan hidup. Ada anak yang mengambil bekal makanan temannya misalnya. Karena apa? Dia tidak dibekali sama orang tuanya di rumah. Ngoyok istilah Jawa nih. Karena kebutuhan ini tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Kita akan jika ada kasus kita harus bertanya terlebih dahulu. Apa alasannya anak melakukan itu? Pasti ada kebutuhan salah satu dari ini yang tidak terpenuhi. Dan kita harus juga mengarahkan ke anak bagaimana supaya kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi tanpa merugikan orang lain. Itu yang penting. Ya, ini pengertiannya bertahan hidup itu jelas yang nomor 1 berada di tengah, Bapak Ibu ya. Kita percepat saja. Iya, ini budaya positif itu berada di luar sendiri. Untuk menuju budaya positif kita ke dalamnya harus menciptakan lingkungan yang positif terlebih dahulu. Setelah itu kita buat keyakinan bersama di sini. Keyakinan didasarkan dari apa? Peraturan yang ada. Seperti itu. Ini grafiknya, okay. Nah, ini sebagai kita pengajar. Di sini ada 5 posisi kontrol dari Dr. William Glasser Gosen. Nah, bisa dipraktekkan atau tidak? Apakah kita boleh jadi kelima-limanya? Saya sudah jadi kelima-limanya. Sudah pernah. Ini tergantung dari situasi dan kondisi dari kasus yang ada. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bagi saya dan menurut saya paling bagus itu adalah manajer. Tapi apakah manajer itu bisa diterapkan di semua kasus? Belum tentu. Kita sebagai guru, kadangkala kita sebagai penghukum. Nah, apakah Bapak Ibu guru hanya sebagai penghukum saja? Tidak, saya pernah jadi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ayo acah garap acah, ojo rame acah, nek Bu Ayu ditimbali kepala sekolah gimana? Nah, saya malah seolah-olah meminta belas kasihan kepada mereka, membuat rasa bersalah. Jika mereka memang punya rasa bersalah akan membantu saya, diam. Nah, kalau hanya dengan seperti itu bisa teratasi nggak apa-apa, membuat rasa bersalah. Kamu kok terlambat terus? Mosok gurunya disuruh home visit terus, gak kasihan saya. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai teman ini juga pernah akrab sebagai teman. Biasanya ini yang sering di kegiatan-kegiatan ekstra. Itu memang Bapak Ibu guru yang pembimbing ekstra itu tampak lebih akrab dengan anak-anak. Memang lebih humble,
Karena di luar kelas, di luar jam pembelajaran, pembina-pembina pramuka, kemudian ekstrakurikuler, pencak silat, olahraga, basket, dan mayoritas kalau anak-anak ditanya guru favoritmu guru apa? Pak Teguh Suye, Bu. Pak Rifki, Bu. Kenapa mereka? Di luar lapangan, Bu, olahraga. Mereka hobinya seperti itu. Bertatap muka dengan gurunya di luar kelas itu membuat mereka lebih nyaman. Ada yang seperti itu. Ini guru bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau. Pemantau hanya dilihat gurunya, ayo lo lapo lo. Nah, Bu Yana pegang apa lo itu lo. Nah, itu sebagai itu anak sudah sadar diri sendiri. Enggak Bu, enggak jadi Bu, enggak jadi. Nah, jenengan pernah seperti itu hanya melirik saja kepada muridnya, anaknya sudah, oh ya Bu diam. Ada yang enggak Bu, enggak Bu. Nah, kemudian yang manajer silahkan ini agak ditanya pelan-pelan alasannya apa, maksudnya apa. Kemudian diarahkan, benar nggak itu seperti itu? Kalau menurut kamu salah, yang benar bagaimana? Mau diperbaiki apa tidak? Bagaimana cara memperbaikinya? Nah ini lebih lama harus diskusi ini sama anak-anak. Yang paling bagus memang yang nomor 5, tapi kita juga menyesuaikan dengan kondisi dan kasus yang ada. Terkadang jadi yang nomor 1, 2, 3, 4 atau yang nomor 5. Ini adalah 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Saya yakin kelima-limanya sudah pernah panjenengan jalankan di kelas. Iya, apa itu restitusi? Nah, ini hubungannya sama yang terakhir tadi, posisi kontrol guru sebagai manajer. Kita menggunakan istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teori dari Gosen. Kalau ini kombel kita kemarin sudah saya bahas mengenai segitiga restitusi waktu semester genap terakhir, disiplin positif, karena kita sama-sama mengerjakan PMM yang temanya disiplin positif. Ya rata-rata guru SMP 1 Trangkil tahun 2023 sudah keluar sertifikatnya karena bersama-sama ini ya. 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Tidak ada unsur paksaan di sini. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada solusi. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Budaya positif yang tentunya Bapak Ibu guru lebih bisa nanti mempraktekkan untuk selanjutnya di sekolah kita di SMP Negeri 1 Trangkil, atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah lain juga bisa dipraktekkan nanti selanjutnya bagaimana mengenai budaya positif. Yang paling mudah 5S tadi dari awal, kemudian mengarahkan kasus anak menggunakan segitiga restitusi, kemudian kita wali kelas bisa juga membuat keyakinan kelas bersama. Itu sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ayu. Luar biasa sekali nih Bapak Ibu untuk materi kita hari ini. Materi dari Bu Jayanti mengenai tentang disiplin positif. Bagaimana cara kita bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tadi, terutama anak-anak kita seperti itu. Kemudian Bu Ayu juga menyampaikan 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah anak-anak kita, yaitu melalui segitiga restitusi. Nah, untuk acara selanjutnya yakni tanya jawab, sesi tanya jawab
akan diberikan 3 kesempatan untuk penanya, baik bisa di dalam ruangan ini ataupun dalam jaringan. Untuk penanya pertama, silakan. Oke, ini dari Bu Catur. Nama saya Catur Wironolense, guru kelas 9 Mapel IPS SMP 1 Trangkil. Saya di sini sebetulnya mau bertanya tapi minta bantuan. Ini kaitannya dengan masalah anak saya kelas 9D. Saya wali kelas 9D. Anak saya itu ada yang diejek. Ini anak-anak laki-laki bernama Mas Tiko yang diejek oleh cewek-cewek, dikatain bahwa mukanya itu sama dengan muka pembunuh, sehingga dia tidak terima dan marah-marah karena diejek fisiknya, jadi dia dibully begitu. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikan dengan mungkin seperti teori-teori yang panjenengan berikan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Catur, luar biasa sekali untuk pertanyaannya. Nah, ini berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Catur, Bapak Ibu Guru. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya Bu Ayu ya. Nah, ini ada kejadian langsung seperti itu Bu Ayu. Ini tadi Bu Catur juga merasa kasihan sama anaknya gitu ya, kasihan Tiko kok sampai membawa fisik seperti itu. Monggo untuk Bu Ayu bisa menjelaskan. Iya Bu, di sini mayoritas temannya sekelas nih. Teman satu kelasnya mengejek Mas Tiko, wajahnya seperti pembunuh. Wah ini, ya Mas Tiko kemudian marah. Efek marahnya apakah memukul atau ada tindak kekerasan Bu? Kurang karena saya tidak melihat langsung, jadi saya tidak politiko, jadi juga lewat WA, jadi belum sempat tanya yang lanjut. Oh iya, begini, nanti kita akan adakan kumpulan untuk leader Jogo Konconya SMP Negeri 1 Trangkil. Kita akan punya TPPK. Itu termasuk kegiatan membuli tapi verbal Ibu, lewat kata-kata. TPPK di sini kerjanya adalah untuk mencegah perundungan dan tindak kekerasan. Nanti ada saya, Bu Sulistiana, ada Bapak Rujito di sini senior saya, Bu Nana, dan juga yang akan menangani seperti itu leader Jogo Konconya. Ini nanti baru minggu depan ini kita kumpulkan, diberi arahan, nanti anak bisa melaporkan, ada link pengaduan di sana. Nah, yang mengatasi nanti bisa dari tim Jogo Konconya atau guru TPPK-nya. Untuk kelas 9 penanggung jawabnya Ibu Sulistiana beserta Ibu Yulia Fitri. Saya kelas 8. Saya kelas 8 sama Bapak Rujito, Bu Nana. Untuk kelas 7-nya nanti ada Ibu Kris Sudarti. Nah, itu kita akan bertanya dulu kepada teman-temannya sekelas. Mungkin saat Tiko tidak ada di sana, Bu, kita pisah dulu. Bisa caranya seperti itu. Kemudian teman-teman sekelasnya itu nanti kita arahkan. Apa alasanmu mengatakan Tiko seperti pembunuh? Apa alasanmu seperti itu? Kira-kira kalau kamu dikatakan seperti monyet, seperti hewan, atau seperti yang lain yang jelek-jelek, apakah kamu bersedia? Ya sama seperti tadi, segitiga restitusi. Terus kemudian bagaimana rasa tanggung jawab mereka sudah mengatakan temannya seperti itu. Nanti juga sama seperti itu Bu, segitiga restitusi. Kita tapi pisah. Mas Tikonya nanti di tempat tersendiri. Kemudian teman satu kelasnya nanti juga tersendiri. Jika panjenengan kok kesulitan, nanti akan dibantu sama Ibu Sulistiana. Kebetulan Ibu Sulistiana TPPK untuk kelas 9D dan juga ngajar 9D ya Bu. Oh ya, EFG, enggak apa-apa. Nanti bisa dibantu Bu Sulistiana atau Ibu Yulia Fitri. Seperti itu Bu. Kita terapkan restitusinya. Ya, bisa.
Kalau Bu Catur memang kewalahan sama 9D, siap. Nggih. Bukan Mas Tiko, satu kelas itu kita beri arahan. Apa alasannya, ditanya, benar apa tidak tindakanmu itu, rasa tanggung jawabmu sama Tiko bagaimana. Ini Tiko sudah terlanjur kecewa sama kalian. Apakah kalian tidak punya rasa tanggung jawab? Ada ide enggak untuk rasa tanggung jawabmu itu, entah berupa permintaan maaf yang bagus kepada Mas Tiko, atau selanjutnya mau membantu kembalinya percaya dirinya Mas Tiko tersebut. Jadi membuat kesepakatan kelas tentunya di awal, kemudian melaksanakan segitiga restitusi kemudian untuk di kasus tersebut. Begitu Ibu. Gimana Bu Catur? Oke, sama-sama. Oke, terima kasih untuk jawabannya Bu Ayu. Benar sekali tadi. Oh ya, Bapak Ibu guru menginformasikan juga bahwa di SMP Negeri 1 Terangga sendiri itu ada tim TPPK atau Jogo Konco untuk anak-anak. Nanti ada linknya di website kami di SMP Negeri 1 Terangga sendiri untuk pengaduan. Jadi ini tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk Bapak Ibu guru. Jadi ada satu link itu nanti yang akan kami tangani untuk kasus perundungan yang ada di sekolah. Terima kasih. Nah, untuk penanya kedua, Pak Rucito. Monggo Pak Rucito bisa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, seandainya kesepakatan kelas itu sudah dibentuk, terus ada yang melanggar, sanksi apa yang pantas untuk diberikan? Mohon saran dan Bu narasumber. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rucito. Kesepakatan kelas itu kita sepakati mengenai keyakinan yang ada dan juga konsekuensinya Bapak. Yang namanya konsekuensi itu termasuk sanksinya sudah disepakati dari awal. Nah, jika kita tidak boleh terlambat, berarti Bapak Ibu gurunya juga tidak boleh terlambat. Nah, jika terlambat, apa konsekuensinya? Itu juga harus disepakati. Sanksinya dari awal juga disepakati Bapak. Kalau katakanlah hukuman atau sanksi, itu kita sendiri yang menentukan. Tapi kalau konsekuensi ya Bu, itu bersama anak. Anak juga setuju, sepakat kalau seperti itu konsekuensinya. Kalau mereka bilang sepakat, sepakat. Nah, hal itu yang akan jenengan berikan, pegang kepada anak. Kemarin sudah sepakat loh, kalau terlambat harus membersihkan koridor kelas. Berarti kamu sekarang bersihkan koridor kelas. Jadi dari awal itu sudah diungkapkan dari awal peraturannya seperti apa, keyakinannya seperti apa, dan juga konsekuensinya jika tidak dilakukan. Berarti kesepakatan kelas itu tidak hanya keyakinannya saja, tapi juga konsekuensinya dibahas sekalian. Seperti itu Bapak Rucito nggih? Oke, terima kasih. Di daring ada nggak Bu Ririn? Terima kasih Bu Ayu. Apakah Bu Ririn dari daring, apakah ada pertanyaan dari chat? Satu. Nggak ada. Tidak ada. Oke. Seperti itu Pak Rucito, benar sekali. Apa tadi yang dikatakan Bu Jayanti? Untuk kesepakatan kelas sendiri itu disepakati antara kita dengan murid kita. Jadi nanti tidak ada, saya dihukum, misalnya saya dihukum Bu Yana, itu tidak ada. Itu adalah konsekuensi yang memang harus kita terima. Kenapa saya mengatakan kita? Karena itu kesepakatan antara guru dengan murid. Tidak saya dihukum, tidak, tetapi itu konsekuensi yang harus saya terima karena itu sudah menjadi kesepakatan. Seperti itu Bapak Ibu guru. Oke Bapak Ibu guru, sebelum saya tutup, marilah kita sorakkan yel-yel kita bersama-sama. Seperti itu nggih? Ketika saya mengatakan Supen Satra, kita panjenengan sedangkan jaya, jaya, jaya. Itu nggih Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini. Sudah siap Bapak Ibu? Oke. Diperegangan dulu. Supen Satra, jaya, jaya, jaya. Sekali lagi Bapak Ibu, Supen Satra, jaya, jaya, jaya. Oke,
positif seperti itu. Nah, demikianlah berbagi praktik baik pada siang hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa menerapkan di anak-anak kita semua, ya Bapak Ibu. Akhirul kalam, ya, untuk info terlebih dahulu grup dan di chat webinar kita, Google Meet kita. Monggo Bapak Ibu bisa presentasi terlebih dahulu. Untuk sertifikatnya sendiri nanti bisa kita download di grup Telegram SPEN Satra. Saya ulangi sekali lagi, untuk link presensi bisa Bapak Ibu lihat di grup WA ataupun di chat Google Meet. Untuk sertifikat nanti kalau sudah jadi akan diinfokan di grup Telegram SPEN Satra. Demikianlah acara pada siang hari ini. Semoga kita mengambil manfaat dari berbagi praktik baik dengan tema disiplin positif. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak perlu nulis nama. Ini nomor 1, 2, ini. Oke, yang nomor 1 sudah boleh ditempel di meja sini. Ayo berdiri ditempel yang nomor 1 yuk. 1 dulu, 1. Tempel. Tidak ada namanya, bebas tempel. 1. Oke, 1. Sampingnya bawahnya juga bisa.
penjelasan dengan baik, saling menjaga, jujur, tolong menolong, serius, tanggung jawab, rendah hati, sopan. Itu lebih suka sensa, serius, santai, serius, santai ya. Jadi orang selalu ngotot seperti itu deh. Yang ketiga apa? Harapanmu di kelas penjelasan. Yang pertama, belajar meraih prestasi, dan di sini berprestasi. Terus ada juga menjadi anak yang pintar. Terus selanjutnya jadi pengusaha pintar, banyak kawan. Oke, sip. Jangan ya. Usaha apa yang tak menjadi siswa teladan cerdas, bertanggung jawab, belajar masuk, banyak pengalaman baru, banyak teman, ingin selalu kompak bersama, menjadi pintar. Terus berprestasi juga sama, pribadi yang lebih baik, bisa memiliki teman, menjadi pintar, meraih cita-cita, semakin kompak, menjaga orang yang berprestasi sama, mendapatkan teman juga dia lebih cerdas, dapatkan adalah bersama yang lebih pintar. Ya, ini bisa disimpulkan apa harapanmu di kelas 8 yang ada di sini? Berprestasi, pintar, banyak teman, cerdas, dan ngomong. Oke, itu adalah jawaban kita dari kelas 8. Beri tepuk tangan untuk 8. 1, 2, 3 pertanyaan sudah dijawab oleh 8. Sekarang kita simpulkan sama-sama. Aman, tentram, nyaman, tenang, menyenangkan, bersih, rapi, aman. Ada ramah, menghormati, berprestasi. Kita gabungkan jadi satu, kira-kira buat satu atau dua kata kunci bersama supaya kelasnya aman. Di sini berarti satu kata kunci ya, keamanan. Kita harus tetap menjaga keamanan. Selain keamanan juga kenyamanan. Nah, kemudian ada juga kata bersih. Kata bersih, aman otomatis tenang, aman otomatis tentram. Yang namanya nyaman otomatis menyenangkan, bersih jelas rapi. Nah itu berarti di sini yang ketiga kita harus kata kerapian. Kerapian dari segi apa? Kerapian dari segi busana, kerapian dari segi tingkah laku, semuanya rapi, tata kelas juga. Terus kemudian sikap seperti apa yang kamu harapkan di sini? Bisa disimpulkan kata satu ini adalah yang namanya menghormati orang lain, itu pasti sudah ramah. Ya, yang namanya menghormati orang lain otomatis saling menjaga. Yang namanya menghormati orang lain pasti mau tolong menolong. Tuh, oke, kita jadikan satu berarti di sini menghormati. Menghormati.